Hasil kebun yang seharusnya menjadi sumber penghasilan justru membuat sejumlah petani di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selage Lingga, Lampung Tengah dilanda kekhawatiran. Buah kelapa sawit milik petani diduga berulang kali hilang diambil orang, bukan dalam hitungan hari atau bulan. Warga mengatakan bahwa persoalan ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan terjadi sejak 2018 hingga 2026. Ya, kalau saya sebagai ketua RT ya di Dusun 4 RT 2, saya mengharapkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani ini seserius mungkin, karena memang kejadian-kejadian seperti ini memang sudah terjadi dari mulai tahun 2018 sampai saat ini, dan marak-maraknya itu tahun 2023 sampai 2026. Itu sangat marak sekali, bahkan hampir setiap hari si pemilik sawit ini mungkin sekali panen cuman mendapatkan uang kantong 2 juta, bahkan yang mencuri bisa lebih dari 5 juta. Itu yang kami ketahui selama ini, karena memang kami berada di tempat lokasi, karena memang rumah saya di dalam sana, di tempat kejadian pencurian sawit, dan itu hampir setiap hari, kalau tidak pagi, siang, dan kalau tidak siang, malam. Itu selalu terjadi setiap hari, dari mulai tahun 2018 sampai sekarang. Kalau harapan saya sih, kasus-kasus seperti ini bisa cepat tertangani, tidak bertele-tele, dan juga untuk kepemerintahan Lampung Tengah khususnya ya, ini kalau bisa cepat ditangani agar tidak terus terjadi korban pencurian sawit, karena memang sawit itu kan untuk bagi petani, kehilangan tandan buah sawit bukan sekadar kehilangan hasil panen, namun penghasilan keluarga yang dipertaruhkan. Keresahan pun makin kuat, karena menurut keterangan warga, aksi pencurian diduga dilakukan secara berulang dan melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda. Keterangan tersebut menggambarkan panjangnya persoalan yang dihadapi warga. Para petani mengaku tidak ingin hasil kerja mereka selama berbulan-bulan hilang begitu saja. Terlebih, mereka mengatakan dugaan pencurian buah sawit bukan hanya terjadi di satu lokasi. Salah satu petani, Made, mengaku kebun miliknya juga pernah menjadi sasaran dugaan pencurian. Menurutnya, kejadian itu terjadi berulang kali. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan pun sempat ditempuh. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan dinilai belum menghentikan persoalan. Saya selaku wakil tani, jadi surat-surat itu kan rasanya belum lengkap. Iya. Nah ini bukannya istilahnya kepres lagi ini, itu loh. Iya. Ini surat pernyataan perjanjian ini sebagai pelaku ini adalah tidak mengulangi lagi perbuatan yang sesudah-sudahnya. Ini harus tegas ini Pak Ketua. Siap. Harus tegas ini, harus dia tuh mendapat ganjaran setimpal. Sebab korban petani ini lebih berat ini, perbuatan dia lebih sudah tinggi sekali, itu loh. Izin Pak, ini bisa ke kamera Pak. Sebenarnya apa yang ingin Pak sampaikan? Kami dari ini Pak Ketua, tadi sudah saya selanjutnya omongan saya ini ya. Ini surat ini harus dilampirkan. Ini harus hakim sejaksa ini proses ini. Itu loh, supaya orang yang dijerah surat ini pernyataan ini supaya dia terjerah benar. Kalau ini nggak dilampirkan ini nanti dia tuh minta. Bagaimana ini? Pak Ketua ini harus keras nih. Jangan dilewengkan kayak gini. Itu loh. Baik. Jadi Pak Yin, jadi ini warga masyarakat Bapak ya? Iya, Ya, betul. jadi kita lagi sesi wawancara. Apa Pak yang ingin disampaikan terkait tadi yang barusan warga Bapak bicarakan? Tolong dijelaskan. Pertama-tama kami meminta kepada jaksa penuntut umum agar dapat menuntut pelaku dengan seberat-beratnya, agar dapat memberikan rasa efek jera, sehingga kami selaku solidaritas petani sawit yang ada di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Selage Lingga, Lampung Tengah, yang telah dirugikan bisa mendapatkan rasa adil dan seadil-adilnya, dan meminta kepada majelis hakim supaya memberikan putusan hukuman yang seberat-beratnya. Artinya terduga tersangka ini sudah pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan Pak ya? Iya. Artinya lagi proses persidangan ini ya? Sudah menunggu Berapa persidangan. Orang, Pak? Ya, satu orang. Satu orang. Ya. Kapan sidang selanjutnya Pak? Berdasarkan informasi ini dapat Pak? Belum dapat informasi, Pak. Artinya memang dalam proses persidangan ya? Iya. Oke, izin. Terima kasih. Ada lagi lain? Lanjut nggak? Lanjut silakan Pak tadi Pak. Tambah lagi Pak. Tambah lagi. Oke, saya juga ingin menjelaskan ke publik ya, terutama kepada masyarakat saya,
Mulai saat ini untuk masyarakat pemilik kebun sawit, kami akan usahakan beserta media, kami akan terus naikkan kasus-kasus ini agar kasus ini segera selesai dan pelaku-pelaku pencurian sawit yang saat ini sudah tergabung dalam DPO agar segera tertangkap dan segera ditangani oleh pihak yang berwajib. Oke Pak, ini sebegitu resahnya Pak. Tadi saya juga sempat mendengarkan tadi Ya. pernyataan dari warga Bapak juga. Apa Pak langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan Pak, khususnya dari pemerintahan desa ataupun instansi terkait Pak, mengenai keresahan warga masyarakat di Tanjung Ratu, khususnya di Kecamatan Selagai Lingga ini Pak, terkait ninja sawit ini Pak? Kalau pergerakan dari desa ya, ini setahu saya sampai sekarang belum ada ya. Cuman kami telah menggalang, menyusun rencana dan kami sudah bersatu membuat persatuan untuk mengamankan sawit kami masing-masing. Di situ kami menggalangkan seluruh masyarakat untuk bisa bersatu, untuk bisa saling berpegangan erat, dan kita akan bawa ini ke jalur hukum. Kasus ini kemudian berlanjut ke ranah hukum, dan kini perkara pencurian telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lampung Tengah untuk diuji dalam proses persidangan. Mereka berharap proses persidangan berjalan objektif dan terbuka, dan apabila terbukti bersalah, pelaku diharapkan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan semata-mata untuk memberikan keadilan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek jera, terutama bagi pihak lain yang diduga masih melakukan aksi serupa dan belum tersentuh proses hukum. Keresahan para petani ini turut mendapat perhatian dari Ketua DPW LSM Laskar NKRI Ansori. Ansori meminta aparat penegak hukum memproses perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ia juga berharap, jika terbukti bersalah di persidangan, terdakwa mendapatkan putusan yang sesuai dengan fakta dan alat bukti. LSM Laskar NKRI menyatakan akan terus mengawal proses hukum perkara ini hingga selesai. Nah, yang pertama, saya sudah menerima semua laporan mereka, dan yang jelas berkas-berkas yang sudah diterima oleh pihak kejaksaan agar bisa dilakukan dengan yang sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga di sini Mbak, atau media yang meliput ini, saya minta juga ini agar bisa dipublikasikan. Karena kemarin kami bersama Ketua Asosiasi Petani Sawit dan juga didampingi oleh anggota DPW sudah mendatangi pihak kejaksaan. Sekaligus kami berbicara dengan jaksa penuntut umumnya agar minta supaya ini dituntut yang seberat-beratnya. Dan kami juga berharap kepada majelis hakim bisa memutuskan hukuman yang seberat-beratnya juga. Karena supaya masyarakat yang ada di sini mendapat rasa keadilan dan juga kenyamanan, supaya juga kedepannya nanti bisa menjadi efek jera untuk pelaku-pelaku yang tangkap itu. Kira-kira seperti itu. Oke, saya hanya sekedar menambahkan rekan-rekan semua, tolong dicatat bila perlu tulis yang sebesar-besarnya, bahwa penegasannya bahwa Laskar NKRI DPW Provinsi Lampung akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pendampingan karena merasa tidak mendapat keadilan dan merasa disolimi. Itu aja penegasannya. Mungkin demikian. Langkah konkret yang diambil dari Laskar NKRI sendiri? Tentu kita akan lihat dulu seperti apa perkembangan nanti di fakta persidangannya, serta akan kita kawal terus persoalan ini. Ya, akan kita kawal terus, dan nanti ketika ini ada putusan ataupun tuntutan yang tidak sesuai atau kurang nyaman, kurang merasa memenuhi rasa keadilan masyarakat, tentu kita akan upayakan langkah-langkah lain. Karena kita bicara di sini masyarakat banyak, pentingannya masyarakat banyak, kan begitu rekan-rekan. Nah itu yang perlu rekan-rekan catat, itu aja. Terima kasih. Ya, ini izin Tuah, Ya. tadi sempat disinggung tadi terkait proses persidangan yang akan berlangsung nanti. Apa yang ingin disampaikan terhadap kejaksaan ataupun majelis hakim tentang terduga tersangka ini? Ya, bahwa ini kan ada atau pelaku ini yang sudah tertangkap dalam proses pengadilan ini kan sudah ada pernah melakukan tindakan yang sama. Artinya perbuatan yang sama, di tempat yang sama, pernah dibikinkan penyelesaiannya secara keluargaan, melakukan perjanjian bahwa tidak akan pernah mengulangi lagi. Ya,
inilah salah satu bukti bahwa kegiatan terdakwa ini kan memang sudah berulang-ulang gitu kan, sudah cukup sangat meresahkan masyarakat. Walaupun sudah ada perjanjian. Iya, walaupun sudah ada perjanjian ternyata dilanggar lagi dan dilanggar lagi. Nah ini tentu jangan sampai jadi presiden buruk untuk petani gitu loh. Ini yang akan kita minta kepada majelis dan tentu jaksa penuntut umum untuk menuntut daripada pelaku dengan seberat-beratnya, dan harapan kami pengadilan dapat memberikan putusan sehingga merasa masyarakat petani ini merasa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya, demikian mungkin sementara yang bisa sampaikan. Sementara bagi para petani, harapan mereka adalah satu, ada kepastian hukum dan rasa aman untuk mengelola kebun mereka. Sebab bagi mereka, setiap tandan sawit yang dipanen bukan hanya hasil dari sebuah kebun, melainkan hasil kerja keras untuk menghidupi keluarga. Kini, proses hukum menjadi tumpuan para petani untuk mendapatkan keadilan. Terbukti atau tidaknya, dugaan tindak pidana dalam perkara ini sepenuhnya akan ditentukan melalui proses persidangan, berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di depan majelis hakim. Dan masyarakat berharap penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan rasa aman bagi para petani di Kampung Tanjung Ratu. Dari Tanjung Ratu, Selagai Lingga, Lampung Tengah, Lampung, Ricky LT BLB News TV melaporkan.